kembali lagi tentunya dengan series West di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing lagi. Dan ini dia boxnya. Ini adalah Ortus Egg Sabre ya. Dan menurutku warna putihnya ini cukup keren menurutku untuk di review atau di unboxing. Makanya saya punya ide untuk bikin konten ini gitu ya, atau unboxing Ortus Egg Sabre FG atau versi polanya gitu ya. Dan seperti apa detailnya? Yuk kita lihat detailnya bareng-bareng. Nah ini dia ya, Ortus Egg Sabre ya, atau bisa dibilang produk terbaru dari Ortus Egg di tahun 2020. Oke, ini dia ya. Untuk sizingnya 39 dan warnanya itu white, ada kombinasi gold gitu ya. Oke, kita langsung buka ya dan lihat ya detail seperti apa. Oke, kurang lebih seperti ini lah. Ini harganya. Oke, kita keluarin dulu. Oke, ini dia Ortus Egg Sabre ya. Ya seperti ini emang. Dan aku dapat harganya itu di harga 296 ya, Sabrenya nih. Terus Raptornya itu 279, dan seri yang Raptor saya bakal unboxing di episode depan gitu ya. Dan ini totalnya. Retailnya itu nih man, retailnya itu 349 ya. Kalau di marketplace itu biasa ada diskon lah 15% gitu ya. Oke, dari samping seperti ini, depan seperti ini, dan kaki bagian dalam seperti ini ya, dan belakang seperti ini. Oke, dari samping seperti ini, seperti biasa ya, Ortus Egg itu tajam di logonya emang, dan ini bagus menurutku. Dan bahannya ini full kulit sintetis, bahannya keset bagus. Ini logonya juga emboss, keset timbul, keren. Terus ada list gold di sini ya. Terus ada heel counter di bagian belakang. Dan heel counternya itu kayak nggak nyambung ya di bagian ini, bagian outsole-nya itu, bagian sopletnya itu kayak ada garis di sini gitu ya. Ya kurang lebih sama lah seperti heel counternya Therion. Oke, ini benar-benar logonya itu keset bagus menurutku dari segi detailing seperti ini ya. Dan ini warnanya putih gitu ya, nggak dibiarin polos, tapi ada beberapa detailing kecil gitu ya di seluruh bagian kulit sintetisnya itu ya. Keren menurutku, dan bentuk liningnya juga unik, keren ya. Oke, kita bahas bagian depan. Bagian depan seperti ini ya. Ini kalau dari dekat itu seperti ini ya. Keren, keset bannya. Terus talinya juga tali polister pipih. Terus lidah terpisah, kita keluarin dulu. Terus ada tulisan Ortus Egg ya. Kurang lebih bahannya itu kurang lebih sama seperti Raven ya, dari segi potongan, bentuk lidah itu kurang lebih sama seperti Raven, cuma ini versi yang ada penambahan heel counter di bagian heel. Oke, kita bahas bagian kaki bagian dalam ya. Kurang lebih seperti inilah, nggak ada logo sama sekali, polos ya, keren menurutku. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Bagian belakang seperti ini, nggak ada tulisan apapun di sini. Kelihatan banget ya heel counternya itu menonjol gitu ya ke bagian atas. Keren menurutku heel counternya, karakternya juga tajam gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian insole. Insole-nya seperti ini ya, bisa dilepas. Insole-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini bahan fabric, terus ada tulisan Ortus Egg ya. Kita masukin dulu. Bagian padding nggak ada busa sama sekali, ada di bagian atasnya ini, di bagian lining. Terus bagian heel nggak terlalu istimewa di bagian busanya, atau ketebalan dari busanya itu nggak terlalu istimewa gitu ya, cuma ada tapi nggak terlalu istimewa. Terus
lapisan bagian upper bagian dalam ya dilapisi ya, cukup tebal sih menurutku ya, kurang lebih karakternya seperti Raven lah, cuma ini ada penambahan heel counter gitu ya. Terus lapisan bagian padding dan heelnya itu bagian dalam itu sintetik ya, bahan sintetis. Oke, talinya sih yang bagus itu talinya gitu ya, meskipun ini harganya murah tapi sepatunya tapi talinya itu nggak murah gitu ya, bagus gitu ya, pipih keren gitu ya, nggak terlalu besar gitu ya, dari bentuk dari talinya keren menurutku. Oke, kita beralih ke bagian sole plate ya, atau outsole-nya itu pakai outright dan model sole plate-nya seperti ini ya. Bentuknya ada target di sini ya, terus ada logo Ortus X di sini ya. Terus gripnya di mana-mana keren gitu ya, apalagi di bagian ujung dari stud itu keren sih menurutku. Cuma gitu ya, agak ganggu itu di bagian depan ya, outsole-nya itu atau studnya itu kayak nggak rata gitu lah. Padahal kita tuh butuh stud yang rata, dan ini kayak nggak rata gitu. Di bagian tengah juga kecil gitu ya, terus arahnya juga ya kembali lagi lah ke karakter lah ya. Kalau outright yang terbaru ini ya seperti ini gitu ya. Cuma aku lebih suka sole plate-nya atau model studnya itu yang Therion, itu keren sih menurutku, simple gitu ya, nggak terlalu banyak grip, dan model stud di bagian depannya itu kecil gitu ya, nggak terlalu tinggi, itu keren banget sih menurutku. Oke, kita lihat ya berat dari sepatunya. Nih 181 gram ya, kurang lebih sama lah seperti Raven gitu ya, cuma ini ada penambahan heel counter dan detailing yang sedikit lebih beda atau lebih modern lah. Oke, kita lihat ya detail saat sepatu ini dipakai. Nah, itu dia detail dari Ortus X Sabre FG gitu ya. Oke, first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya cukup mudah menurutku. Ya, khas banget lah sepatu dengan lidah yang terpisah gitu ya. Setelah kaki masuk ke dalam sepatunya cukup nyaman menurutku, cukup enak. Apalagi di bagian insole-nya cukup empuk menurutku. Meskipun di bagian padding cukup kurang nyaman gitu ya, karena dari tingkat ketebalan busa kurang menurutku, apalagi di bagian padding. Untuk sizing sepatu ini menurutku lebih condong ke true size ya, karena ini menurutku di bagian lapisannya bagian dalam nggak terlalu tebal, jadi untuk kaki yang sedikit lebar menurutku cocok masuk gitu ya. Untuk kaki yang slim macam saya gitu ya, ya masuk, tapi lebih baik gitu ya pakai kaos kaki dengan karakter yang lebih tebal. Menurutku sih itu selebihnya oke sih menurutku. Dari angka 1 sampai 10 dari segi model ini 8 menurutku, ya kurang lebih seperti Raven lah, Ortus Raven dikasih heel counter gitu ya. Jadi feel-nya itu bagian tengah ke depan itu seperti Raven, tengah ke belakang seperti Therion. Cuma bedanya ini bahan di bagian uppernya itu keset gitu ya, kurang lebih sama seperti Raven, kurang lebih sama dari bentuk potongan gitu ya. Terus detailing kurang lebih sama lah menurutku. Dari tingkat kenyamanan kurang lebih 7,5 ya. Agak sedikit ganggu di bagian heelnya karena hampir nggak ada busa gitu ya. Jadi lebih tepatnya sih harus dicoba gitu ya, dibuat main, dibuat playtest gitu ya, baru bisa bicara lebih banyak gitu ya mengenai tingkat kenyamanan. Tapi untuk first impression ya 7 lah, 7,5. Terus apakah cukup rekomen dibeli di tahun 2020? Menurutku cukup rekomen gitu ya, karena
bentuknya sendiri kurang lebih seperti Raven, cuma feel di bagian tengah ke belakang itu kurang lebih sama seperti Therion. Ya bisa dibilang fusion lah ya antara Raven dengan Therion gitu ya. Dan improvement juga cukup baik menurutku ya, harganya juga cukup murah di angka 300 ribuan, menurutku cukup murah. Kalian udah dapat model seperti ini gitu ya, dengan ada penambahan heel counter yang menambah ya kuncian saat dipakai gitu ya. Dan menurutku sih keren sih menurutku untuk sepatu atau sepatu yang main di harga 300-an ini cukup rekomend, malah lebih baik daripada sepatu spek yang main di angka 300-an. Ini lebih baik lah menurutku. Dan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah mengenai sepatu bola, sepatu futsal gitu ya, yang saya bakal review di episode depan, atau mungkin jersey gitu ya. Kalian bisa komen di bawah atau follow Instagram saya, kalian DM gitu ya, atau kalian tanya apapun ya, saya coba jawab sebisa saya jawab. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Maju terus YouTuber Indonesia, and see you next video. So ciao, bye.